beberapa kawan-kawan lama yang sudah belasan tahun gak ketemu. Terima kasih. Berduki buat saya punya relasi khusus ya. 34 tahun yang lalu awal-awalnya buat masih di Pecenongan dulu. Jadi beberapa sudah almarhum. Senang bisa kumpul di sini, sudah berduki Tangerang ya. Lihat pasukan biru tadi dari partai mana tahu. Minggu depan unik barangkali ya, kasih kesempatan ya. Malam ini saya mengajak Bapak Ibu merenungkan satu tema yang biasanya dipakai di dalam retret-retret pengusaha, usahawan kalau saya diundang ke daerah-daerah. Sebagian bahan ini saya cuplik saja. Biasanya saya 7 sesi buat satu weekend. Kalau kita bahas semuanya, besok pagi udah selesai gitu ya. Jadi kita usahakan bisa 30-35 menit. Ambil kulit-kulitnya aja. Kalau dapat kulitnya dikit ya udah cukup. Buat saya pun sudah lebih dari cukup. Waktu saya ulangi lagi bahan ini, waduh kayak disiram air gitu ya. Seperti saya sendiri yang diberi pencerahan. Tapi intinya saya mengajak Bapak Ibu yang mudah-mudahan mungkin nggak perlu tahu, yang sudah agak senior kayak saya umur 80-90 begini. Kalau 80-an, 70-an, 80-an merasa Jakarta dipenuhi dengan musik-musik rock ya, mulai dari blues sampai Bee Gees sampai Beatles, lalu musik punk masuk. Buku-buku manajemen banyak sekali di Jakarta ya. Yang semua anak muda pada zaman itu, saya umur 30-an, 20-an, pengen maju, pengen lompat, cari Teddy Rahmat, di Mesia cari ini, di Salim cari itu. Kita mau maju semua dan mereka baca buku itu. Banyak buku yang jadi kayak serapan kami semua untuk jadi pengusaha yang baik, eksekutif yang baik, manajer yang baik, pengen jadi orang pintar lah kira-kira gitu. Dulunya maunya itu, tapi sekarang nggak pintar-pintar gitu ya. Jadi lalu di dunia Kristiani juga begitu, banyak buku muncul. 80-an kalau teman-teman ingat, gereja Betani mulai naik ya. Banyak buku-buku dari Amerika yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan segala cara dan gaya. Ditelan mentah-mentah, tapi banyak yang bagus juga. Yang sangat terkenal pada tahun 80-an itu muncul Jesus CEO. Ada puluhan jenis. Ini salah satu yang pertama. Tahun 90-an mulai terkenal buku ini. Malam ini kita mau dalami sepotong dari buku Jesus itu. CEO cuma singkatan dari Chief. Tempat lain kadang-kadang Chief Entertainment Officer. Pak Yusuf ini bagian entertain gitu ya, bikin orang senang. Atau I-nya bisa macam-macam, silakan. CEO memang bahasa Indonesia semacam apa ya? Pejabat ketua pelaksana ke bahasa resminya. Ada yang bilang presiden direktur, ada yang bilang managing director, apa saja. Saya mengajak Bapak Ibu lihat CEO bukan hanya itu. Soal ibu rumah tangga itu CEO. Menurut saya lebih susah. Karena ngurus bapak-bapak seperti kita susah kamu ya. Benar susah ngurus. Jadi CEO itu tidak hanya di kantor, tidak hanya Presiden Jokowi atau Presiden yang baru. Siapa nih atau kira-kira yang masih berdemo sekarang di pemerintah. Semua kita adalah CEO. Semua kita adalah pemimpin. Kita memimpin diri kita sendiri aja kadang-kadang udah seru ya. Pagi bangun, doa dulu, makan dulu, ngopi dulu atau lihat WA dulu. Udah bikin keputusan tuh ya. Seorang CEO tugasnya apa? Bikin keputusan. Jadi CEO itu dari tinggi sampai rendah, kanan sampai kiri, yang kurus maupun yang lebih agak sehat dikit ya, yang agak besar dikit badannya, semua cuma satu tugasnya, yaitu bikin bahasa kerennya decision maker. Nah, hari ini kita mau diajak merenungkan bukan buku ini tetapi Jesus CEO saya. Kalau teman-teman punya anak saudara yang baru pulang dari Jerman, pulang ke sini namanya Achtung Danke ya. Yang baru pulang dari Amerika, Thailand ngomongnya ya. Depannya pakai F semua. Maksudnya Fanta dan sebagainya ya. Karena punya influence, kena nyamber gitu ya. Saya punya teman-teman yang sekolah di ITB, saya pikir pulang dia akan ngomong Sunda. Enggak, karena rupanya di ITB semuanya ngomong Jawa ya. Jadi lucu, lebih kuat Jawanya di ITB daripada Sunda. Yang pulang ke UGM itu Universitas Glodok Mangga 2 ya. Itu pulangnya jadi agak medan-medan dikit gitu ya, agak hokian-hokian dikit.
Jadi beda-beda. Kali ini kita mau nangkep apakah bisa orang bisa lihat nggak? Wah, ini memang punya CEO yang bernama Yesus. Dilihat dari gaya hidup kita, cara kita ya. Kalau seminar tadi saya katakan 7 sesi. Hari ini kita nggak bicara 7 sesi. Kulitnya aja kita melakukannya. Panjangnya seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita nggak akan ngomong dulu hari ini. 7 poin penting yang servant leadership, vision, purpose, effective, empowerment. Kurang lebih gampangnya di menit-menit berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi. Dari kacamata kita orang Kristen, orang Katolik, buku ini kalimat-kalimat utamanya adalah ini: akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu pintar kasih makan, pintar nyanyi, atau pintar apa? Gembala yang baik katanya makan nyawanya. Itu dasar spiritualitas buku ini. GTW Jumat ini kita akan merayakan ini. Ya. Teman yang paling hebat adalah teman yang memberikan nyawa. Jangan berikan nyawa. Kita mau duduk di sini atau enggak karena AC aja udah bingung nih. Kasihan tuh kan tempatnya ke orang lain ya. Ini baru bicara tempat duduk aja kita sudah belum tentu mau ngalah. Ya. Ayat kedua yang jadi dasar itu adalah karena saya gembala yang baik, domba-dombaku kenal aku, ingat suara aku. Tadi kita agak pagi dikit, saya sama istri saya jalan ke SMA dulu. Kita ke pagian, 6.40 sudah sampai. Karena saya pikir jam 7, ini 7.30 kan. Kita jalan di mall sebentar, bagus mallnya ramai, senang gitu ya. Lalu lagi jemput, tiba-tiba ada satu suara wanita ngomong halo. Itu halonya persis kayak anak saya, yang namanya Stella. Jadi kok Stella di sini? Ramai mallnya, orangnya banyak. Suara yang lagi pakai HP kira-kira 4 meter dari saya. Halo, saya tahu itu suara, bukan Stella rupanya. Tapi maksud saya saudara, gembala yang baik kenal. Nanti ya, dia kenal Tuhan. Percaya? Pertanyaannya kita akan masuk lagi. Tapi yang penting pertama dulu, Yesus kenal suara kita. Setuju? Amin. Kasih tahu kanan kiri, Yesus kenal suara gitu. Yesus kenal suara. Kalau hati karena ada yang kenali suara kita. Ya. Yang ketiga ayat dari dasarnya adalah Yesus mengambil atau Daud menubuatkan, meramalkan nanti sang gembala utama itu akan ngeberesin semua kekurangan kita. Itu janjinya. 2000 tahun sebelum Yesus, Daud bilang, nanti bila dia datang, kekuranganmu akan dia bereskan. Mazmur 23 yang terkenal itu lah. Tuhanlah gembala. Lalu, waktu saya diminta dulu nih, 10-15 tahun lalu bikin retret, saya bilang, saya nggak pantas. Malam minggu yang lalu, beberapa minggu lalu ditelepon, bikin lagi sesi. Saya merasa nggak pantas karena selama beberapa bulan ini kepala saya lagi penuh dengan beberapa hal yang menurut saya nggak mewakili saya ini anaknya Yesus. Tapi mungkin Tuhan kirim supaya saya ditegur segera membaca lagi materi, supaya buru-buru jadi anak Tuhan Yesus lagi. Supaya buru-buru saya siapin seminar ini, orang kalau lihat Felix, betul nih muridnya Yesus gitu ya. Jadi terima kasih saya diminta bawakan tema ini bukan buat Bapak Ibu, terutama untuk saya. Semoga jadi berkat buat teman-teman nanti. Kenal ini? Kemarin baru juara Oemon, berkat besar ya, Jojo dan siapa? Ginting ya. Kalau mereka kita bilang jago buat bintang, setuju lah ya, percaya ya. Kalau ini? Kalau saya bilang saya jago gini badan, percaya nggak? Kurus keriting ya? Enggak. Kalau ini mama kenal nih. Bapak-bapak nggak kenal nih siapa? Nggak ada kenal namanya, cuma tahu drakor atau namanya coba. Ibu-ibu namanya siapa dia? Ibu tahu. Kalau kita bilang dia pintar nulis mukanya, percaya nggak? Licin begitu ya. Kalau saya bukannya berantakan gitu, nggak ada yang
berdiri di depan bicara Jesus is my CEO, sulit untuk dipercaya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa dipercaya orang. Paling tidak mulai malam ini ya. Tadi saya bilang ada 7, tipis-tipis saja kulitnya dulu, tapi saya mau ambil 1 dari 7 poin ini kita dalamkan malam ini ya. Yang pertama, servant leadership, melayani sebagai hamba, bukan melayani sebagai pemimpin. Intinya Yesus bilang kalau melayani sesama adalah bagian kepemimpinan. Itu yang pertama-tama, bukan melayani dan memimpin, tapi bukan memimpin dengan melayani, tapi memimpin dengan kebalik-balik ya. Bukan memimpin dengan menguasai, tapi dengan banyak cerita. Hari ini karena pendek-pendek saya kasih cerita satu. Waktu saya pertama kali dipilih jadi koordinator satu persatuan doa, kira-kira hampir 40 tahun lalu, kira-kira 35 tahun lalu. Karena saya dibesarkan di dunia teknik, kerja di satu perusahaan besar, biasa mau rapat harus on time kan? Kalau nggak on time berantakan, bos saya marah. Saya bawa itu ke dalam PD. Kalau rapat, tank jam 7 mulai. Doa, nyanyi, doa, rapat mulai ya. Ada satu ibu yang selalu datang jam 7 malam. Dan dia bagian doa pembukaan. Minggu, 2 minggu, lama-lama 4 kan. Akhirnya setelah berapa bulan, saya marah-marah dalam rapat. Ada seorang senior saya yang mengajak saya ke samping, dia tahu namanya Pak Frans Arino. Dia bilang, Felix, itu terlambat karena dia punya anak 3, saya terharu. Dan anak 3 miskin. Dia kerja rantangan ya. Kira-kira 23-40 rumah gitu. Kalau rantangan dikirim masakannya jam 4 atau jam 6. Sedekat mungkin orang yang makan malam lah ya. Sampai ke rapat tuh udah terenang naik sepeda. Dan kalau udah keringet naik 40, ngantri 40 rantang naik sepeda, keringetan nggak? Duduknya sebelah saya, bau nggak kira-kira? Jadi saya udah ngedumul aja kerjaan. Tapi begitu saya tahu itu, saya tahu. Dan mulai itu saya nggak mau ngelakukan. Yang bikin saya lebih terharu, ibu itu bilang, dia bilang, Felix, dia bilang teman-teman dan Pak Fran bilang, jam 7 tank waktu dia masih sepeda, dia udah mulai rusak. Tuhan, supaya rambutnya berhasil. Dia nggak miss kerjaan dia. Pertanyaannya, Tuhan lebih dengerin dia atau saya? Doanya nggak sempurna loh. Atau saya sangat bagus doanya. Bapa di surga. Jam 7 tempat saya doa. Untuk dia terang. God listen to us dengan cara dia. Saya sesi 1 selesai. Saya menguasai gereja, dia melayani Tuhan. Sesi 1 bawa pulang ya. Poin 1 ingat ya. Servant Tuhan. Poin 2. Seorang leader katanya harus punya visi, punya tujuan, punya makna. Bahasa Indonesia-nya gini. Kita baca bersama yuk. 2, 3. Mendorong para pemimpin agar punya visi yang jelas dan tujuan sama seperti yang Yesus katakan, yaitu untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang. Diharapkan orang yang pada waktu itu ikut retret, muda-mudi, orang muda Katolik di Surabaya, di Semarang, di Jogja. Setelah ikut retret, visinya jelas. Itu kira-kira itu. Kalau di sini udah jelas semua visinya kan. Persatuan Doa Perduki visinya amat jelas. Tahun 90-an dibikin oleh Romo Sugiri sama Steve, Alex dan Jimmy. Ini 3 orang yang saya kenal. Yang almarhum berapa? 2. Ini pendiri Perduki. Mereka bilang visinya Perduki apa waktu itu? Bagaimana para pengusaha yang sibuk nggak bisa ke paroki, tapi punya komunitas, kira-kira itu. Itu visi melayani mereka. Dasarnya satu, harus cinta kasih. Nggak bisa bawa duit, nggak boleh cari duit, nggak boleh punya duit. Kira-kira gitulah ya bahasa-bahasa zaman 90-an. Itu Perduki. Tapi visi saudara masing-masing kan punya. Baik rumah tangga, bapak rumah tangga,
tetangganya rumah tangga, ya. Semuanya punya visi. Nah, Yesus mengingatkan visinya cuma satu, bukan bikin gereja besar, bukan PD yang 100 orang, bukan yang AC-nya 4. Dia bilang visi satu, nyebarkan cinta kasih. Yang Jumat ini kita akan rayakan dengan puncaknya, karena nggak ada sahabat yang lebih hebat dari sahabat yang memberikan. Cerita ini habis dia dikhianati oleh siapa? Yudas, dijual sekian perak. Dia pergi ke taman, orang di taman itu kelilingi dia, demo mau nangkap dia. Petrus yang berani menunjukkan pedangnya, dia potong kuping, telinga yang mau mengejar dia prajurit. Baru dikhianati, mau ditangkap, dia tahu akan disalibkan, dia tahu akan difitnah, dia tahu akan dipermalukan. Orang yang mau menangkap dia dilawan oleh anak buahnya Petrus, yang bernama Petrus. Yesus memperlihatkan the vision. Dia nggak cerita, dia ngomong, dia perlihatkan the vision of Jesus Christ. Visi Yesus apa? Orang yang paling gue benci, yang paling menyusahkan, yang paling membunuh dia, justru dia beresin. Gembala yang baik tahu kebutuhan umatnya. Kuping hilang. Nah, ini kita mau bicara banyak tentang kuping. Ini bukan kuping di Galbango yang enak itu. Ini hari kita bicara kuping beneran. Kupingnya dipasang lagi karena menurut Yesus sangat penting para punya kuping. Cinta kasih Yesus buat orang yang mau nyusahin dia. Sesi kedua, dia sudah bercerita banyak tentang visi dia. Murid-murid di akhir daripada rencana itu, rencana dia disalib, Yesus kasih lihat, dia sempat ambil kuping dipasang kembali, nggak pakai buku atau pakai lem gitu ya, pokoknya nempel gitu. Bapak Ibu, sesi kedua mau kata satu, pada saat sesulit apapun dalam hidup kita, nggak pernah boleh melepaskan cinta kasih. Makanya visi itu katanya adalah melihat sesuatu yang orang lain susah dilihat. Masa kuping susah, masa kuping orang yang jalan sama kita lebih susah lagi. Dan orang melihat kita. Tahun 80-an, 90-an di Amerika itu ada satu tren, mobil-mobil keren-keren ditaruh stiker di belakangnya. Ya. Di Indonesia juga gini, my successful ini gitu ya. Waktu itu kawan-kawan kita Betani kan, successful Betani, gereja-gereja jalan pakai, lalu my Jesus. Waktu hari saya jemput satu romo untuk satu acara. Kita mau bikin seminar tentang kasih Tuhan. Ya. Lalu saya jemput dia dari sekitar Bekasi bawa ke arah gereja, kebalik arahnya. Dulu bagian atas jam 4 berjalan sampai sekitar Grogol, macet total. Saya ngeliat jam udah dapdikduk, motong-motong dikit lah ya. Lalu romo itu bilang, Felix, mobilmu bagus. Ya. Makasih romo, saya lagi nyetir, sorry nanti kita ngomong lagi sih. Tapi ditanya kenapa buru-buru? Ya rumah harus tiba di tempat itu. Dari tadi saya udah motong 4 orang, nggak kasih orang jalan 3 mobil dari tadi. Ya, sorry belum waktu nanti. Terus by the way, di mobilmu belakangnya ada stiker. Follow me, I have Jesus inside. Lu potong-potong mobil, lu 7 mobil dipotong. Orang akan ikut Yesus. Saya berhenti. Jadi stiker saya hanya bagus kayak gini doang. Kelakuan saya minus. Jadi hari ini sudah 2 kelakuan minus saya, jangan teman-teman tiru. Karena saya nggak pantas buat saya ini. Tapi dua kesaksian itu mudah-mudahan jadi referensi. Orang melihat kita lewat apa yang kita lakukan buat orang yang nyebelin kita tadi, yang motong jalan kita. Ketiga, bahasa Indonesianya ya, kita baca bersama 2, 3. Belajar dari Tuhan Yesus dalam komunikasi secara efektif dan menanamkan kata nyambung itu penting, karena seringkali di perusahaan berantem kadang nggak nyambung. Di PD bisa nggak nyambung dulu, sangat bisa. Suami istri bisa nggak nyambung, lebih lagi. Lebih nggak nyambung istri atau suami gitu kan.
No comment, no comment. Saya kasih tiga gambar, 3 bagian dalam kitab. Saya hari ini tidak banyak baca ayat, tapi ayatnya saya jadikan gambar. Tahu cerita ini? Perempuan di sumur yang ketemu Yesus. Ya. Jam 12 siang. Singkat cerita, terjadi diskusi. Satu orang terhina, nggak berani keluar dari rumah. Cari waktu yang sepi, orang biasa ke sumur pagi hari, dia siang-siang tengah hari bolong supaya nggak ada orang yang keluar. Yesus bertemu dia. Lewat pertemuan itu, dia bertemu dengan kasih Tuhan yang paling besar. Terjadi komunikasi, one on one, orang yang sangat terhina, orang yang agak bodoh, Yesus bisa ngomong. Singkatnya itu cerita, ya. Jadi kalau hanya ngomong sama orang pintar, belum tentu pintar. Yang kedua, kembali malam-malam juga datang. Namanya Nikodemus, Farisi, ahli Taurat, pintar banget orang. Pintar banget. Saking pintarnya waktu Yesus mau ditangkap, dia bilang, jangan ngadilin orang dong. Kalau belum ditanya, kira-kira gitu ya. Orang yang bisa ngomong gitu, yang ditakuti oleh orang, karena dia punya kuasa, karena dia pandai. Malam-malam datang sama Yesus ngobrol. Kira-kira bahasanya bahasa tinggi gitu? Enggak, disesuaikan ya. Sama perempuan sederhana, dia bisa ngomong. Sama Nikodemus, dia juga bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga, Yesus ngomong di tempat ramai, banyak. Kayak ini, 20 orang, 30 orang. Dia nyambung. Pada tempat-tempat tertentu dengan rutin, dia nyambung juga. Malam ini, poin ketiga yang mau saya angkat adalah, kalau mau jadi pengikut Yesus, kudu bisa nyambung. Dan banyak orang, saya termasuk jelek ya, nyambung. Istri saya juga gergetan, karena saya cuma datang. Saya ngomongin, artikulasi saya saya nggak bagus. Jadi pas datang saya selalu ya. Lalu kerak-kerik terus saya itu nggak bagus. Artinya lagi. Sudah nggak bagus ini, ngomong sama istri cuma satu kata. Mah, kuning apa? Dia penerjemahan kuning itu jadi satu kalimat yang panjang gitu ya. Beli pisang yang kuning, yang Medan, yang dari merek ini. Tapi begitu satu kata. Nggak ada efektivitasnya, nggak nyambung. Bisa ribut. Ada orang yang senang mau beli pisang, tapi bisa ngomongin ujungnya. Kalau pisangnya belinya di sini, harus begini, harganya segini. Dari truk itu, hari Rabu jam 7 malam, Bapak Udin yang bilang, bikin sebel. Jadi ada nggak jelas. Saya nggak tahu Bapak itu kelompok yang mana. Saya kelompok yang pertama yang singkat padat. Harapan orang ngerti, enggak lah. Ya. Yesus tahu kepada siapa dia bicara. Penting untuk tahu bagaimana bicara. Makanya ada buku yang sangat terkenal tahun 1890 saya David, jual Stephen Covey. Pasti Bapak itu sudah ya tahun belum baca ya, mudah-mudah baca. Saya nggak mau bicara buku ini, dia bikin buku satu lagi yang lebih terkenal. Bukunya tentang bahwa setiap orang, saya terkenal. Kalau kita dengar orang ngomong atau ngomong sama 4-5 orang, kita mendengar bukan untuk mengerti, kita mendengar untuk bisa menjawab. Kita mendengar untuk bisa, gue bilang ini loh, untuk respon. Jadi dia nggak belajar apa-apa kata Stephen Covey. Banyak orang kalau ngomong itu supaya waktu didengar dia bisa ngebalas. Bahasa Indonesia bilang bisa menimpali dia. Orang yang mau nimpali dulu nggak akan maju, terutama di dalam gereja. Suami istri hati-hati juga ya. Saya nggak dalami ini, tapi intinya kalau mau bisa maju, harus bisa mendengar. Tahu Bapak Ibu ini orang apa? Kira-kira orang Jepang, Korea, Papua, Afrika. Namanya Glada Hendri Mpakanisiwa. Nggak terkenal. Punya anak keren, tahun 30-an kayak gini, lebih terkenal dikit. Kira-kira tahu anaknya siapa namanya? Salah satu orang paling besar yang lahir di Afrika. Ditanya, kok lu bisa sih mimpin? Udah dihina, ditangkap 35 tahun bisa keluar, ampunin orang, dan bisa mimpin dengan segala cara dari masalah Afrika Selatan, apartheid ya. Dia bilang satu,
ayahku, ini saya terlalu, kalau ini minta maaf, kadang-kadang saya tidak menurunkan ke anak-anak saya. Dia bilang, ayah saya seorang chief dari suatu suku, kepala suku lah ya kira-kira ya. Dan saya selalu diajak rapat, atau chiefnya rapat, melingkar satu lingkaran di tengahnya api unggun gitu ya. Dan saya diajak bapak saya rapat-rapat itu. Perhatikan kalimat ini. Setiap kali rapat, bapak saya duduk, mengizinkan semua berbicara, baru dia bicara. Bapak Ibu perhatikan nggak? Nelson Mandela nggak banyak ngomong. Nah, usia-usia saya ini, dia bilang, haleluya, haleluya, enggak, gitu ya. Nggak banyak kata mas. Dia selalu mendengarkan orang, baru selesai. Belajar dari Bapak, belajarlah dari Yesus. Yakobus bilang, cepat mendengar, lambat. Kitab Yakobus mengatakan, hendaklah engkau cepat mendengar dan saya kembali. Bapak Ibu sering kembali juga. Kalau saya lebih sering bicara daripada mendengar. Jangan keempat, 1, 2, 3 udah dapat tadi ya, sedikit ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kita jadi retret. Hari ini kulit aja. Empowerment, memberdayakan, bukan memperdayakan, beda itu ya. Memberdayakan sama memperdayakan dua hal yang sangat berbeda. Yesus selalu memberdayakan para rasulnya untuk bisa maju. Ya. Salah satu orang pemimpin besar mengatakan fungsi dari pemimpin, Bapak Ibu pemimpin di rumah ya, di PDI juga, di perusahaan, di toko, di mana saja. Kita ini semua pemimpin, pemimpin 1 orang atau pemimpin 10 orang atau 100 orang. Kita pemimpin. Kenal dia ya, salah satu orang pandai. Siapa namanya? Einstein ini suatu hari pernah ngajar di kelas. Dia bilang 1, 9 plus 1. Tapi sangat gampang, murid-murid kaget. Kok tiba-tiba ngajarin gampang? 9 kali 1 sama dengan 9 kali 2, terus deh. Murid-murid bingung gitu ya. Dia udah pikun kan. 9 kali 10 sama dengan 91. Murid-murid ketawa di belakang. Perhatikan ini. Einstein bilang, saya benar 1 sampai 8, 1 sampai 9. Anda nggak ngomong apa-apa. Saya salah sekali. Anda ketawa di belakang. Mendengar dan mendengarkan itu dua hal yang berbeda. Sebagai pemimpin bahkan harus mampu mendengar yang tidak terucapkan. Bahasa Inggrisnya bilang read between the lines. Bahasa Indonesianya mendengarkan sesuatu yang nggak mau apa, tapi kira-kira perasaannya apa ya, isi hatinya apa sih. Suami istri tahu kalau istri sedang gak enak ya. Di tim PD kan kelihatan. Ini gak enak, tapi pemimpin yang paling besar tuh bukan yang bikin hal-hal besar, justru dia ngedorong orang bisa bikin hal yang besar. Nah, di sini lihat perbuki hasilnya teman-teman ini adalah hasil dari Jimmy, Alex dan kawan dulu ya. Teman-teman didorong. Dan terima kasih ini di tempat ini bisa ada perbuki. Ini dorongan dari pemilik tempat ya. Nah, susah banget tiba-tiba ada yang dorong. Itu cara mendorong berbeda-beda ya. Dari Tiongkok sedikit, kita sudah bicara Amerika dari tadi. Ini menarik. Biasanya ketika pemimpin udah beres satu kerjaan ya, lalu yang disuruh-suruh akan ngaku, ini gara-gara gue, ini berhasil karena gara-gara gue. Bahasa Inggrisnya lebih jelas barangkali ya. Maaf, saya kecepatan. Ini kelihatan gaptek dikit. Mundur pakai mulut mau dia, nggak mau maju dia. Iya, ini nggak dapat mundur. Yang bawah sekali. Iya.
semuanya udah selesai, pemimpinnya dilewatin aja, yang lain bilang seminar ini berhasil gara-gara gue. Nah itu terjadi manusiawi. Ujiannya ngangkat karena saya nyanyi paling kenceng tadi misalnya, atau saya berhasil karena doanya saya berdoa. Pemimpin selalu punya masalah itu kalau nggak siap. Saya beruntung tahun 80-an 90-an ada kawan-kawan di Green Garden Sunrise yang mendorong saya. Di Jakarta ada Pak Yusuf Jadi mendorong saya. Di nasional ada Pak Yusuf Jadi, akhirnya menjadi wakil ketua karismatik Katolik se-Asia. Karena dorongan mereka. Ini pertemuan terakhir di India. Lalu pensiun kasih anak muda sekarang. Yang saya mau katakan setiap perjalanan ada yang mendorong kita. Tugas kita mendorong orang lain sekarang. Nomor 5, ini tinggal 2 poin lagi. Ini teman-teman tahu lah ya, masa banyak. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, perlu integritas. Di gereja kemarin beredar sebelum pemilihan pemilu itu, kalau mau pilih, pilihlah ya berintegritas itu ya. Yang kecewa berapa orang di sini hasil pemilu? Wajahnya kelihatan berapa orang kecewa. Saya nggak menghakimi, tapi di gereja mengambil kalimat tua dari Tiongkok, karena apa yang kita pikirkan menjadi kata-kata, betul ya. Apa yang kita omongkan akan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter akan menentukan masa depan kita. Jadi mulai cari orang yang pikirannya, hatinya beriman. Kalau nggak kacau. Ya. Paulus bilang, Bismillah, bahasa Indonesia bilang, tidak cukup dengan ngomong bahwa kita orang Kristen, nggak cukup bilang kita orang perduki. Yang dilihat adalah perbuatan kita, kata Paulus. Kayak cara saya nyetir mobil tadi. Orang boleh stiker sebagus apa di belakang mobil saya, emboss emas gitu. Jesus is driving this car. Yesus lagi nyetir. Di Amerika terkenal banget tuh stiker kayak gitu ya. Jesus is driving. Follow me. Tapi mau tahu orang tunjukkan follow gimana? Saya nggak ceritain, saya lewatin buat tahun depan. Kalau balik lagi saya cerita yang ini. Intinya gini, untuk membangun satu reputasi perlu tahunan, 3 tahun minimal. Sampai orang percaya sama kita, kasih kita utang tuh 3 tahun katanya. Ya. Tapi cukup 3 detik, 3 menit habis semuanya. Itu yang Yesus mau kasih tahu. Dalam retret anak muda biasanya saya minta mereka sharing tentang kegagalan bukan keberhasilan. Bagaimana dia kalau buat orang marah, kecewa dan tidak mau percaya dengan dia. Di sini nggak perlu karena semuanya sangat dipercaya ya. Jadi nggak saya lakukan. Yang keenam, ini sulit karena berubah itu paling gak enak. Kalau udah biasa duduk di kanan di gereja, perhatikan kalau di gereja duduk kita kurang lebih di tempat yang sama ya. Kalau ada kenapa saya duduk di sana, ada yang mangkal, saya bisa mangkal. Yang mana duduk di tempat gue gitu. Itu baru tempat duduk gereja aja ya. Bukan kita punya, dan nggak bisa di-booking tempat gereja ya. Saya kalau datang gereja tempat duduk saya biasa duduk, didudukin orang, 2 yang terjadi. Saya mangkal atau saya salahkan istri. Gara-gara kamu terlambat sih, ribut akhirnya ya. Nanti maksud saya, karena tadi adaptability and change nggak bisa berubah. Makanya balik ke Amerika lagi, karena dia bilang kepemimpinan itu adalah suatu proses yang terus belajar. Kalau berhenti belajar, selesai. Belajar tidak pernah lihat umur. Pepatah kuno dari negeri India mengatakan ini, orang yang paling sombong ada orang yang tidak mau belajar. Dicontoh bilang orang yang tidak mau belajar adalah orang yang paling bodoh di dunia. Di Indonesia terserah saudara ya. Apa pepatahnya di sini? Kenapa saya angkat ini? Bapak Paus usianya udah umur 90 bentar lagi, sakit, naik. Mudah-mudahan bisa datang bulan September ini, kita berdoa. Dia masih bicara tentang artificial intelligence. Umur 90 ya. Dia mengajak kita semua untuk yuk
Jangan nggak berani mencoba, mau coba. Materi yang saya bawakan hari ini itu saya cek di AI. GPT Chatbox saya dapatkan materi yang hari ini dari sana. Semuanya. Yang baru-baru 7 poin tadi, karena materi saya sudah agak tua. Jadi di tengah tongkat, kursi roda dan sebagainya, dia mengajak Bapak Ibu jangan takut untuk berubah. Terakhir, keberhasilan kita itu adalah kalau kita mampu membangun relasi. Ini yang terakhir, membangun relasi bermakna pasti membuat orang bilang ini orang yang bisa saya percaya. Untuk bisa punya relasi yang baik, kata kuncinya ini, bahasa Indonesia-nya kurang lebih begini. Kita baca bersama yuk, 2, 3. Kebaikan hati, bagus ya. Kalau kita baik hati, orang yang tuli pun tahu ini orang baik hati. Orang yang buta pun tahu. Hari ini, malam ini, Bapak Ibu boleh pilih 1-7 yang mana yang paling dibutuhkan vitaminnya. Henry Ford itu salah satu orang yang pertama-tama bikin mobil. Yang bikin mobil ada yang lain, tapi dia bisa bikin mobil sekaligus banyak. Bahasa kerennya, scalability-nya tinggi ya, bisa dibikin masif. Bukan masif yang pemilu ini ya. Dia bisa bikin banyak sekali secara cepat. Itu Henry Ford terkenal itu. Lalu dia cari orang terus, anak-anak muda yang hebat. Kerjaan dia interview aja. Kalau interview dia suka ngajak anak muda makan. Waktu dia pilih makan bersama dua-duanya. Ada pintar banget orang. Dia kepengen dua-duanya. Singkat cerita akhirnya pulang, yang diterima satu. Yang satu telepon. Dia masih jawab karena masih kerabat. Kenapa saya nggak diterima? Dia bilang waktu di restoran itu, temenmu selalu bilang terima kasih. Namanya waiter siapa namanya? John misalnya ya, dan seterusnya. Kamu mengeluh, nggak tahu siapa namanya, nggak sempat berterima kasih. Lihat wajahnya pun nggak tahu. Saya rapatku lebih tinggi sebenarnya, tapi saya pilih dia. Ini cerita sesungguhnya dari bukunya Henry Ford ya. Saya memilih orang yang lebih memperhatikan hal-hal kayak gitu. Yang satu pintar banget, lebih pintar, harusnya diterima. Tapi kasar di meja makan, tidak perhatikan si waiter itu, nggak disapa, nggak terima kasih, nggak lihat wajah. Yang ini semuanya dilakukan. Baik hati jauh lebih punya kekuatan. Makanya patah bahasa Prancis. Ayo orang sudah di sini mah. Urip iku urip. Kurang lebih hidup harus bisa memberi cahaya kebaikan lagi. Kalau orang nggak dapat cahayanya yang paling penting adalah kebajikan. Hari ini secara nggak sengaja, secara kebetulan atau tidak kebetulan, kita merayakan Santo Rupertus, penginjil pertama atau awal di Jerman tahun 500-600-an. Dia bisa menginjili di Jerman bukan karena dia pandai khotbah, bukan karena dia bisa menyembuhkan banyak orang, bukan karena dia teolog besar, karena pangerannya bilang ini orang kok baik banget. Ada bukunya hari ini kalau Bapak Ibu baca di internet tentang Santo Rupertus, dia bisa mempertobatkan Bavaria, itu Jerman Selatan dan Austria. Jadi Munich, Vienna, yang berbahasa Jerman itu, Jerman Selatan, dipertobatkan bukan karena ada Rupert yang sangat hebat, sangat jago, teolog besar. Ini orang kok baik banget. Makanya ada pepatah Jepang, suka ke Jepang. Bahasa Jepang terkenal dalam ini. Bahasa Jepangnya saya nggak bisa baca, tapi kira-kira itu mungkin berusaha sama Fujimoto gitu ya. Elang yang berbakat juga menyembunyikan cakarnya.
Be modest about your abilities. Banyak orang, pemimpin-pemimpin, terutama yang muda-muda, merasa paling pandai, dan enggak ini. Justru orang Jepang bilang, hati-hatilah dengan kemampuan. Kalau pandai nyanyi, hati-hatilah dengan. Kalau pandai main keyboard, hati-hatilah. Kalau pandai hati-hati. Kalau pandai nyetir, hati-hatilah. Justru dikasih tahu hati-hatilah. Karena Yesus bilang, jangan diberikan lebih banyak, akan dituntut lebih. Ingat ayat, the more you know, the more you'll be demanded. Simpan cakarmu, kata orang Jepang. Jangan kasih lihat cakarmu besar-besar kayak elang. Tapi Bapak Ibu, kita kan manusia bisa jatuh. Kata Jepang bilang kalau jatuh 7 kali bangun. Kalau Indonesia jatuh 7 kali, terserah ya. Kalau Indonesia kan kita untung baru jatuh di sini gitu ya. Saya mau tutup dengan firman Yesus yang paling sederhana. Belajar daripadaku. 1-7 tadi semuanya itu sifat Yesus. Yang saya sampaikan adalah contoh the 7 sins, dosa-dosa saya. Karena saya termasuk orang yang mudah memperlihatkan cakar saya. Saya termasuk orang yang suka memperlihatkan kelebihan saya dan kehebatan saya. Itu bahaya. Yesus tidak pernah kasih lihat kehebatannya. Kita dudukkan kepala, kita minta Yesus untuk menjamah kita. Dan Bapak Ibu saya ngajak untuk pilih 1 dari 7 tadi dan jadikan rema yang dibawa pulang ya. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua kawan-kawan yang hadir di tempat ini, ibu-ibu yang rumah tangga, bapak-bapak, anak muda, orang muda, Pak Sutri, para pengurus persatuan doa di tempat ini. Tuhan, hanya kepadamu kami bersandar. Tanpa Engkau kami sering hilang, Tuhan, hilang di dalam keakuan kami. Malam ini saya berdoa dengan sangat, Tuhan, jamah setiap hati, beri roh-Mu malam, biar roh-Mu menguasai hidup setiap orang di sini. Biar roh-Mu yang kudus yang membangkitkan Kau pada Paskah, pada hari Minggu nanti, bangkitkan kami malam itu. Buat teman-teman yang punya rasa takut, tertanam di dadamu, risau, khawatir dengan keluarga dan anak-anak, ekonomi, rasakan Yesus hadir, dan saat ini Dia sedang menyentuh kepalamu, dan Yesus katakan, I know you, aku kenal kau. Tuhan Yesus setia